menyampaikan satu kemuliaan kita dan ibu dalam hal itu. Jadi mohon kami proses perkembangan akhir malam dan sebagainya di sini sakit. Mohon saya salam. Yang kedua, ibu bapak kita ada Islam, ada sedekah dari keluarga tempat payung satu. Ini dua tempat payung. Ini bukan tempat sampah. Belum dari kawan. Kalau ibu punya payung atau mau buka suasana, taruh di situ. Itu punya masjid. Ini sudah dapat tiga jadi karena sudah ada. Nanti kalau pulang bisa bawa tapi sih di masjid besar orang banyak taruh payung. Payung ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Kalau bapak-bapak alasan jangan ambil payung bawa ke rumah, jangan nanti semua kawan taruh di situ. Orang lain dan sama kita. Jadi orang isi tambah, tidak isi tambah, isi payung. Nanti insya Allah kita ceritain bagaimana risiko tulis itu. Harus sendiri nomor ceritain. Supaya ingat tidak kalau pasal B waktu apa yang dimaksud apa bisa apa. Nah, saya kira hanya itu sedikit pengetahuan. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wal arifin bihikmatika wa tub 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Bapak-bapak ibu-ibu rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini setelah kita bersama-sama melaksanakan berjamaah salat subuh di masjid yang mulia ini, semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan anugerah kesehatan, kekuatan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahumullah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih lanjut, pada bulan-bulan kemarin ada PR untuk abadi. Jadi yang pertama adalah syariat, hakikat dan ma'rifat. Syariat itu diibaratkan bagaikan fondasi. Dengan syariat tersebut yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, masuklah di situ bermacam-macam hukum-hukum Allah yang berkaitan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan yang lain-lain.
Maka dengan syariat ini kita harus kuat, karena diibaratkan syariat itu fondasi. Gak mungkin kita bikin bangunan atapnya dulu. Gak ada ceritanya bikin rumah, bikin bangunan atap dulu, atau tembok-temboknya dulu. Akan tetapi yang dibikin yang pertama kali itu adalah fondasinya. Nah, fondasi itu beraneka ragam. Ada yang memakai fondasi itu yang benar-benar kokoh, yang kuat. Ada yang fondasi itu ya sederhana saja. Ada yang fondasi tidak memakai alat-alat besi, cukup dengan batu bata saja. Nah, ini diibaratkan kalau fondasi itu yang kokoh, yang kuat, istilahnya adalah bukan cakar ayam tapi cakar bebek. Itu diibaratkan adalah orang-orang kelas yang kuat, yang kokoh. Ada yang sederhana saja, yaitu adalah orang-orang puas. Dan ada yang biasa-biasa saja, adalah orang-orang orang-orang awam. Itu ada 3 kategori di dalam fondasi atau syariat ini. Kalau orang-orang puas yang puas, itu adalah orang yang sudah benar-benar mereka bertakaruf, mereka mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kuat dan mereka pun kokoh. Ada yang biasa-biasa saja, yaitu adalah orang-orang yang puas, dan ada yang aman. Jadi ada 3 kategori. Itu adalah syariat yang dibawa oleh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya syariat ini masuklah semua apa hukum Allah melalui dengan syariat ini. Yang kita amalkan dalam setiap hari, ada rukun Islam, ada rukun iman, ya, ada tauhid, ada fikih, ada yang lain-lain. Nah, oleh karena itu pentinglah bagi kita selaku umat Islam harus kita memperkuat di dalam syariat ini. Iman, Islam, ketakwaan kita, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau yang awal ini tidak kuat, ya entahlah untuk selanjutnya. Bapak Ibu rahimahumullah. Yang kedua adalah thariqah. Thariqah itu adalah tasfiyatul qalbi atau tahdhiyun nafsi. Melatih hati kita, mendidik hati kita agar hati kita ini dilatih, dididik supaya bersih dari sifat-sifat madmumah, diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Dari sifat yang tercela diganti dengan sifat yang terpuji. Maka untuk membersihkan hati ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses-prosesnya. Ada idea-nya, ada cara, ada caranya. Maka oleh karena itu, menurut guru saya, walaupun tidak 100% untuk membersihkan hati kita, minimal 10% agar hati kita ini bersih dari kotoran-kotoran, dari sifat-sifat yang tercela. Banyak sekali sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita ini. Maka oleh karena itu, tidaklah kita akan meningkat derajat kita, tidaklah kita akan bisa bertakaruf terhadap Allah kalau toh hati kita masih kotor. Maka oleh karena itu, sedikit demi sedikit, tidak mungkin untuk dihilangkan secara global, tidak mungkin dibersihkan keseluruhan, tetapi dengan proses sedikit demi sedikit hilangkan sifat-sifat madmumah tersebut. Biasanya kita mempunyai dalam hati kita yaitu sifat-sifat yang tidak baik. Ya, maka oleh karena itu kalau ingin ada keinginan untuk kita meningkatkan ibadah kita terhadap Allah, hilangkanlah sifat-sifat madmumah, sifat ujub, sifat riya, sifat takabur, sifat sombong, sifat merasa paling hebat, sifat merasa paling pintar, sifat merasa paling dan paling. Itu adalah sifat-sifat madmumah diganti dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat yang baik. Yang biasanya suka marah-marah agak sedikit dikurangi marah-marahnya.
Yang biasanya ego terhadap orang lain dikurangi sifat egonya. Itu adalah sifat-sifat yang tidak baik diganti dengan sifat-sifat yang lain. Itu adalah orifah. Kemudian yang ketiga adalah hakikat. Hakikat ini adalah contoh sederhana. Kita bisa bergerak, badan kita bisa bergerak. Tidak mungkin badan kita bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Kaki kita bisa melangkah, bisa berjalan, tangan kita bisa bergerak, semua badan kita bisa bergerak. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan itu adalah Allah. Itu adalah hakikatnya. Sababiannya kita yang melaksanakan, hakikatnya adalah Allah. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Tidak mungkin kita bisa berbicara kalau tidak ada sifat alamnya Allah. Ya, karena ada alamnya Allah, kita bisa bicara. Bermacam-macam pembicaraan yang dikuasai oleh manusia. Ya. Tidak mungkin kita bisa melihat kalau tidak ada sifat basornya Allah. Tidak mungkin kita bisa mendengar kalau tidak ada sifat samanya Allah. Jadi kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peliharalah selagi kita masih bisa berbicara. Banyak orang yang ingin bicara tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena sifat alamnya Allah sudah diambil lagi oleh Allah. Banyak orang yang ingin melihat alam semesta ini, melihat ini dan melihat itu, tetapi sifat dasarnya Allah diambil. Mereka tidak bisa melihat. Banyak orang yang ingin mendengar normal, ingin bisa mendengar suara ini dan suara itu, tetapi tidak bisa karena sifat samanya Allah sudah diambil. Maka bersyukurlah Bapak Ibu rahimahumullah masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih bisa mendengar dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat Allah dipelihara. Bapak Ibu rahimahumullah, itu adalah hakikat. Jadi hakikat itu adalah melihat bukan secara dohiriyah, ya, bukan secara dohiriyah, akan tetapi dengan secara maknawiyah, secara batinnya, bukan dengan secara kasat mata. Ya, kalau kita dengan kasat mata, memang manusia yang menggerakkan, yang berjalan. Kita tangan kita bisa berjalan atau bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan, itu apabila manusia yang bergerak. Tetapi hakikatnya semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah makrifat. Makrifat ini banyak sekali pengertian-pengertian atau pengertian pada ulama-ulama yang mengatakan bermacam-macam daripada makrifat tersebut. Nah, kita ambil contoh sederhana yang saja. Karena sifat makrifat ini adalah sifat yang paling tinggi, sifat yang paling puncak. Maka oleh karena itu, urutan-urutan tadi, syariat oleh hakikat dan makrifat adalah yang terakhir ini adalah makrifat. Makrifat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita diberikan anugerah dari Allah, entah anugerah ilmu, dengan keilmuannya itulah kita bisa mendalami daripada sifat-sifat daripada keilmuan-ilmuan tersebut. Maka dengan itu, semakin kita mengenal terhadap Allah, semakin mendalam. Ya. Semakin mendalam kita mengenal terhadap Allah, itu adalah makrifat. Tidak mungkin kita mengenal Allah kalau tidak mengenal diri sendiri. Siapa kita ini sebenarnya? Ya. Maka oleh karena itu, mengenal diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita mengenal Allah, itu adalah makrifat. Jadi semakin kita mendekatkan diri, semakin mengenal Allah semakin jauh, maka oleh karena itu makrifat ini posisi yang lebih tinggi. Bapak Ibu rahimahumullah,
Jadi untuk perihal apa yang tadi saya sampaikan, maka itu adalah dengan cara singkat saja, karena untuk pembahasan tersebut sangat panjang, sangat lebar sekali. Tidak mungkin saya uraikan tempat ini dalam semuanya, hanya sekilas saja, hanya singkat saja. Ya, maka oleh karena itu memakan waktu yang sangat panjang sekali, karena masih ada uraian-uraian yang akan saya uraikan pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ilma wal ibadata jauharani li ajli ma kana ulama tarok wa tasma'u min tasdil musawmidina wa ta'limil mu'allimin wa wahdil wa'idin wa nadharil ma'adin bal li ajli ma unggila wa ursiratil rusul. Wa'lam ketahuilah bahwa anal ilmu wal ibadah, sesungguhnya ilmu dan ibadah jauharani itu dua intan mutiara. Jadi ilmu dan ibadah itu adalah dua intan mutiara. Siapa orangnya yang tidak ingin yang namanya intan mutiara, pasti mereka akan memiliki terhadap intan mutiara. Maka ilmu dan ibadah ini kita satukan, diserupakan dengan intan mutiara. Karena apa? Karena ilmu dan ibadah itu harganya mahal sekali. Ilmu itu mahal, ibadah pun mahal. Maka ibadah dan ilmu kita satukan, ditasbihkan, diserupakan dengan intan mutiara yang benar-benar harus dirawat. Ilmu kita harus dirawat, ibadah kita harus dijaga. Karena kalau ilmu tidak benar-benar dirawat, salah menggunakan, salah menerapkan, maka fatalah akibatnya. Berapa banyak orang yang ilmunya tinggi, bahkan ketika mereka berdoa sudah tembus ke arasnya Allah, akan tetapi dengan salah menggunakan ilmu tersebut, mereka terjerumus ke api neraka. Banyak sekali dari awal-awal, dari masa kecil mereka rajin mengaji, rajin belajar, rajin beribadah dan lain sebagainya. Ketika di ujung-ujung hayat hidupnya, mereka adalah su'ul khotimah. Banyak yang kayak gitu. Ya. Bal'am bin Ba'ur, mereka seorang ulama yang besar, ulama yang hebat. Ya. Tidak ada pada masanya yang menandingi terhadap Bal'am bin Ba'ur. Tetapi di akhir hayatnya mereka su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka ilmu benar-benar dirawat. Walaupun kita punya 1,5 benar-benar dirawat, insya Allah manfaat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang pada mulanya kehidupan mereka itu adalah kafiran, tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan apa-apa. Tapi kehidupan mereka adalah dalam kekafiran. Tetapi ketika di akhir hayatnya mereka sudah mendapatkan husnul khotimah dari Allah. Karena apa? Karena di lauh mahfuznya mereka sudah tercatat ya terhadap orang tersebut bahwa di akhir hayatnya mereka adalah sahaja. Kalau yang pertama tadi di lauh mahfuznya sudah tercatat adalah mereka sahabat cilaka husnul khotimah. Siapa mereka yang awal-awalnya itu kekafiran dan kekufuran, seperti bukan sihirnya Fir'aun. Bukan sihirnya Fir'aun ketika melawan kajian Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada waktu itu mereka kalah dengan kajian Nabi Musa alaihissalam. Langsung secara spontan mereka mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Mereka beriman, mereka masuk Islam, bersyahadat, menyatakan beriman terhadap Nabinya Musa dan Nabinya Harun alaihi wassalam. Langsung mereka mati, belum ibadah belum apa, belum sholat belum apa, belum ngaji belum apa, apalagi ibadah haji. Pada waktu itu kemudian mereka meninggal dunia, mendapatkan husnul
khotimah. Karena di lauh mahfuznya sudah tercatat adalah mereka sangat yakin. Itu Bapak Ibu rahimahumullah. Maka oleh karena itu dengan ilmu dan ibadah ini kita benar-benar dirawat. Kita Bapak Ibu dalam setiap waktu sudah bisa istiqomah, sudah bisa melaksanakan sholat awal waktu, sudah bisa melaksanakan berjamaah di tempat yang mulia ini, disyukuri benar-benar, diterima benar-benar. Banyak orang yang ingin bersama-sama ibadah di tempat ini, tetapi mereka berat sekali kakinya untuk melangkahkan di tempat ini. Ketika kita sudah mendapatkan keinginan, sudah ringan untuk melangkahkan kaki kita di tempat ini, disyukuri benar-benar. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah. Maka dengan ibadah ini, di sini adalah ibadah ada dua macam. Ada ibadah jasadiah, ada ibadah ruhaniyah. Ya. Ini di sini ada dua macam. Ibadah jasadiah, wa afdalul harakati as-shalah. Wa afdalul harakati as-shalah. Keutamaan gerakan-gerakan ya, di dalam melaksanakan sholat itu adalah ibadah. Di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan. Pertama, menggerakkan tangan kita yang dinamakan takbiratul ihram. Ya, itu fa'afdalul harakati as-shalah. Keutamaan gerakan-gerakan dari badan kita adalah melaksanakan sholat. Ya. Di dalam melaksanakan sholat ada gerakan-gerakan. Takbiratul ihram, kemudian menggerakkan lebih dalam ketika pada waktu ruku, bangun dari ruku, bergerak lagi untuk sujud, bangun dari sujud, dan bangun lagi. Itu gerakan-gerakan yang paling utama adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Walaupun di luar sholat pun ada gerakan-gerakan yang lain, ya. Tetapi gerakan-gerakan di dalam badan atau tubuh kita yang paling utama itu gerakan ketika melaksanakan sholat. Wa akmalu sya'anabi asyam. Paling sempurnanya kita berdiam itu adalah ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa itu adalah sangat berdiam. Itu sempurnanya kita berdiam itu ketika kita sedang puasa. Ya. Karena biasanya orang yang berpuasa itu tidak banyak ngomong. Mereka berjalan, mereka lebih memilih untuk apa? Berpikir, untuk memuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi paling sempurna berdiam itu adalah puasa. Walaupun di luar puasa banyak orang yang berdiam, tetapi tidak masuk kepada sifat akmal. Ya, tidak masuk kepada sifat akmal dalam kesempurnaan. Wa anfa'ul diri as-shadaqatu. Wa anfa'ul diri as-shadaqatu. Lebih manfaat perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu adalah sifat-sifat diri, ya, yang sifat-sifat baik itu adalah sedekah. Maka dengan sedekah tersebut, dengan puasa tersebut, dan dengan sholat itu adalah amal-amal ibadah jasadiah. Ya. Kalau sholat dan sedekah, kalau puasa dan sedekah itu jarang sekali diketahui dengan orang lain. Tidak diketahui dengan orang lain. Kita bersedekah memasukkan uang di dalam kotak masjid, tidak ada yang tahu. Kita puasa pada hari ini tidak ada yang tahu. Tetapi kalau amal sholat itu bisa diketahui dengan orang lain. Kenapa? Karena di situ ada orang. Ya, ada orangnya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Orang itu berangkat dari rumah, keluar dari rumah, pakai peci, bawa sajadah, pakai sarung, dan pakai baju koko. Wah, itu orang itu mau sholat. Mereka bergerak, mereka menuju di tempat musola atau di masjid. Berarti itu adalah ada orang diketahui dengan orang lain, orang tersebut mau sholat. Tetapi kalau sedekah atau puasa jarang sekali diketahui dengan orang lain. Kalau sedekahnya sedekah siri, ya,
Kalau sodakohnya sodakoh syirik, tetapi kalau sodakohnya sodakoh alamnya, sodakoh yang diumumkan, ya pasti diketahui dengan orang lain. Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua adalah ibadah ruhaniyah. Ibadah ruhaniyah ini adalah al-fajr al-fikr wa ta'amuru bi ajabi sun'illahi ta'ala di malakutis samawati wal ardh. Ibadah ruhaniyah ini adalah al-fikr bertafakur. Ya. Jadi ruhaniyah bertafakur. Nafakuri terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Nafakuri terhadap perbuatan-perbuatan kita keseharian. Apakah dalam keseharian kita ini banyak melakukan amal-amal solehnya atau sebaliknya? Ya, disitulah kita bertafakur, baik setelah sholat atau di luar sholat. Ya, dengan bertafakur itu atau muhasabah diri ya sama. Tafakur, muhasabah itu sama, cuma beda lafaznya saja. Ya. Nafakuri di dalam hal kita sendiri. Ya, nafakuri di dalam badan kita, mulai dari bangun tidur sampai pagi siang sampai malam lagi dihitung-hitung di situ, muhasabah di situ. Apakah yang banyak itu adalah zikirnya terhadap Allahnya, yang banyak amal solehnya atau amal salihahnya? Disitulah kita bertafakur, apalagi jauh-jauh kita nafakuri terhadap sifat-sifat atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Ciptaan Allah yang sangat ajaib. Allah menciptakan alam bumi ini, alam jagat raya ini, menciptakan langit tanpa tiang, tanpa apa, tetapi kokoh begitu. Ya, kita merenung, ya ta'amul merenung. Ciptaan Allah kayak begitu, langit kan begitu besar, langit kan begitu indah, tanpa tiang, tanpa cor, tanpa besi. Masya Allah. Di dalamnya bermacam-macam, ada pelangi, ada bintang dan lain sebagainya. Disitulah peran kita untuk bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Kemudian wa ta'amul fi ajabi sunillah, merenungi terhadap keajaiban terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Banyak ciptaan-ciptaan Allah di alam bumi ini. Ya. Tidak terhitung langsung. Ya, tidak akan bisa terhitung ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam bumi ini. Kita merenung di situ, memikirkan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini jarang sekali dilakukan oleh manusia. Yang banyak bertafakur, yang banyak merenung terhadap hamba-hamba Allah. Bagaimana besok ini makannya? Bagaimana kita besok untuk mencari makan? Bagaimana kita besok untuk mencari rezeki? Ya, kebanyakan begitu manusia bertafakur, tetapi jarang sekali untuk bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu adalah manusia. Ya, maka oleh karena itu Bapak rahimahullah, keajaiban ciptaan Allah di malakutis samawati wal ardh, di dalam kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ya, ini adalah perihal-perihal orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, yang diberi oleh Allah, yaitu sifat-sifat makrifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, adalah memikirkan memikirkan akhirat, ya, yang mementingkan akhirat, mengutamakan akhirat. Maka yang dipikir adalah hal-hal sifat tersebut. Bapak Ibu rahimahullah. Baru jadi gimana ujilat lapor saat rusul. Dengan keduanya itulah Allah menurunkan para usul-usulnya. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma fihi minal khalqi, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Minal khalqi, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi yang ada di dalam langit dan apa isi yang ada di dalam perut bumi ini. Banyak sekali kekayaan alam kita ini. Ada emas, ada tambang, ada timah dan lain sebagainya. Ada gas di dalam perut bumi ini. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan oleh hamba-hambanya. Ya, dikelola oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya yang benar. Jangan sampai dirusak, dimanfaatkan. Yang ada di alam bumi ini semua untuk hamba-hambanya.
Allah hanya menciptakan, mempersediakan ya, untuk hamba-hambanya dimanfaatkan yang benar, jangan sampai dirusak. Wata amalan yang paling penting kita bilang dia ada wajah dan bertafakur atau merenungkan terhadap dua ayat di dalam kitab Allah ada wajah yang jauh di dalam salah satunya adalah Allah Jalla di kerubu. Ketika Allah Jalla di kerubu, Allah menuturkan apa ayat-ayat Allah? Allah menjadi orang bersabar samawati wa minal ardi islamu. Wa minal ardi islamu la yakana jamul aqu bainahum la ta'lamu anallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan 7 lapis bumi. Apa 7 lapis langit dan bumi? Karena langit dan bumi ini ada 7 tahapan. Ada 7 lapis. Bumi begitu juga. Ya karena jamul aqu bainahum yang Allah turunkan segala urusan-urusan bainahum di antaranya langit dan bumi tersebut, banyak urusan-urusan di situ yang Allah turunkan yang diatur oleh manusia. Agar apa Allah menurunkan itu? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar semua hamba-hamba Allah berilmu, mengetahui ya, terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lita'lamu, agar berilmu, supaya manusia berilmu, agar supaya manusia mempunyai pengetahuan, mengetahui bahwa anallaha ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala-galanya itu adalah mampu. Ya. Allah mampu atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena apa? Anallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala-galanya. Manusia diberi kemampuan oleh Allah hanya sedikit. Ya, tidak bisa menandingi kemampuan Allah. Bisa membuat ini dan bisa membuat itu. Hanya sedikit saja. Dikasih oleh Allah kemampuan. Ya, dalam setiap manusia berbeda-beda kemampuannya. Tidak semua kemampuan itu dimiliki dalam satu orang. Si A mempunyai kemampuan begini, si B mempunyai kemampuan begini. Ya, beda-beda kemampuan antara Allah. Tetapi Allah semuanya itu adalah mampu untuk melaksanakan dan menghadapannya. Wa Allah qad ahata bi kulli shay'in dan sesungguhnya Allah meliput atas segala sesuatu dengan keilmuannya. Wa kafati hadhihi ayat dalilan ala syaratil ilmi la siyaman ilmat tauhid. Cukuplah dengan ayat ini dalilan sebagai dalil. Ya. Jadi dengan ayat-ayat ini adalah cukup sebagai dalil. Untuk apa? Ala syaratil ilmi, atas kemuliaan-kemuliaan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu sifatnya mulia. Nah, dengan dalil-dalil tidak, keilmuan tambah-tambah Allah diberikan oleh Allah yang bermacam-macam. Lasiaman ilmu tauhid, apalagi tentang masalah ilmu tauhid. Yang apa? Yang mengingkirkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah semata. Tidak ada yang kita sembah. La syarika lahu, kecuali Allah. Tidak ada syarik ya terhadap apa yang kita sembah, kecuali kita menyembah, kecuali kita mengabdi, kecuali kita bersujud terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syiyama ilmu tauhid. Ayat yang kedua adalah nama Qur'anul jinna wa bisa bilan yakudun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia bilan yakudun, melainkan disuruh ibadah. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, ya, hanya untuk ibadah kepada Allah. Ada pun hal-hal yang lain itu sudah ditanggung oleh Allah. Rizki sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal manusianya ikhtiar saja. Ya, segala hal-hal itu sudah ditanggung, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu apa Allah menciptakan jin dan manusia disuruh untuk ibadah. Walaupun begitu, ada yang to'at, ada yang nakal. Ya. Jin pun begitu, ada yang nakal, ada yang to'at. Manusia ada yang to'at, ada yang nurut di dalam ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi karena pada dasarnya Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Wa kafati hadhihi ayat dalilan ala syartil ibadah. Cukuplah dengan ayat tersebut
Pemahaman kulina wali sambil lihat duduk itu adalah sebagai dalil untuk beribadah. Walau jumlah ibadah alaiha yang ketetapan untuk menghadap, lalu jumlah untuk menghadap alaiha terhadap ibadah tersebut. Ya. Kita untuk ditetapkan lujum untuk berhadap terhadap Allah, menghadap terhadap Allah dengan kita beribadah. Dan dia lama orang berjinawati saat kita lihat dulu. Itu sudah cukup untuk dalil kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan penunjukan dengan ketetapan kita untuk menghadap terhadap Allah, apa untuk beribadah. Nah, walau jumlah ibadah ini al-muadrokat kalian. Ya, kita benar-benar dengan kita mengaturkan, dengan langgam, dengan kontinu, ya, dengan istiqomah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena itu adalah kalau tidak dilaksanakan oleh setiap insan, oleh setiap hamba-hamba Allah, siapa lagi yang akan melaksanakan? Ya. Kalau manusia tidak melaksanakan ibadah, siapa lagi yang melaksanakan? Karena sudah ditakdir oleh Allah, manusia diciptakan Allah untuk beribadah, Ya. Kalau yang lain tahu, tapi Allah menciptakan ada manusia untuk beribadah. Fa'adil di abah ini, maka mengagungkanlah dengan dua perkara tersebut, yaitu ilmu dan ibadah kita benar-benar harus jaga. Huma al-maksud min harti darai, keduanya itu adalah yang dimaksud min harti darai, yaitu dari ciptaan dunia dan akhirat. Dengan ibadah tersebut, dengan ilmu tersebut, itu akan membawa kita kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Bukan saja di dunia kehidupan kita, ya, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, dengan kita ilmu dengan ibadah itu, semoga ilmu kita, ibadah kita yang dilaksanakan semasa hidup ini terbawa ke alam akhirat. Ya. Terbawa ibadah kita ke alam akhirat. Ibadah sholatnya terbawa, ibadah puasanya, ibadah sedekahnya, infaknya, ibadah zakatnya, ibadah haji dan umrah dan lain-lain sebagainya. Semoga terbawa ke alam akhirat semua. Karena itu maksud daripada keduanya itu Allah ciptakan mental tidak lagi itu untuk di dunia dan untuk di akhirat. Faham oleh abdi Allah yastadila lagi kewajiban dari seorang hamba Allah yastadila lagi tidaklah untuk menyibukkan diri melainkan minimal untuk melaksanakan menyibukkan mencari ilmu dan melaksanakan ibadah. Jadi kewajiban seorang hamba tidaklah menyibukkan terhadap yang lain, tetapi yang utama kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu dan melaksanakan ibadah. Tanpa ilmu ibadah kita mardud. Ibadah kita tanpa ilmu mardud ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana cara kita ibadah. Kalau tidak ada ilmu. Nah, dengan ilmu itulah kita akan mengetahui di dalam praktek-praktek dalam ibadah. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, ada sunnah abad, ada sunnah harimah, ya, di dalam ibadah sholat. Dan praktek-praktek di dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah haji, ya, bermacam-macam kan harus diketahui. Ya. Bagaimana cara kita menyebut, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita sakit, ya, bagaimana kita bermakan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Itu didasari dengan ilmu. Ya. Kalau tidak ada ilmunya, cuma ikut-ikutan saja, ya mabuk. Ya. Maka pentinglah ilmu dan ibadah itu. Karena keduanya adalah hakul nabi Allah yastadila lagi kewajiban seorang hamba, hak daripada seorang hamba Allah yastadila tidak untuk mengukur menyibukkan diri telah melainkan lima untuk menuntut ilmu dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau yang ada ilahan dan tidaklah seorang hamba untuk bermain-main ilahan melainkan untuk mencari ilmu dan melaksanakan ibadah. Walau yang dua ilah lima
dan tidaklah seorang hamba melihat ini dan melihat itu, melainkan untuk melihat cara kita menuntut ilmu dan cara kita praktek-praktek dalam melaksanakan ibadah. Walam anak masih waduna min umuri batilullah khairati. Walam ketahuilah bahwa sesungguhnya masih waduna selain ilmu dan ibadah, minal umuri dari segala urusan-urusan, batilun itu adalah batil. Ya. Ketahuilah bahwa selain daripada ilmu dan ibadah, dari segala urusan-urusan, ya, banyak sekali urusan-urusan yang dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi semua itu, kalau ilmu dan ibadah tidak dilaksanakan, semua itu adalah batil, rusak. Ya. Tidak ada manfaatnya. La khaira fihi, tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan di dalam masih wajib. Allah ilmu dan ibadah tidak dilaksanakan, sementara yang lain, ya, kita benar-benar cukup hanya sebatas mencari dunia saja. Tapi ilmu dan ibadah tidak dilaksanakan, la khaira fihi, la khaira fihi, tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat. Hanya manfaatnya sebatas untuk meraih mendapatkan duniawiya saja. Sementara untuk ukhrawiyah, untuk urusan akhirat, lah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena keduanya tidak dilaksanakan. Mereka hanya fokus, mereka hanya istiqomah, hanya mereka cukup meraih mengumpulkan urusan dunia saja. Ya, itulah khairat, bahkan itu yang batil. Walau la hasilun lahu, dalam berkeguran percuma, la hasilun lahu, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Ya, lalu masih waktu. Jadi tidak ada hasil, tidak ada gunanya. Kalau kita ini mengejar urusan dunia saja, sementara ilmu dan ibadah tidak dikejar, ya, tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. La hasil, tidak ada hasil. Walaupun kelihatan dengan kasat mata, mereka masih tetap masalah urusan dunia, punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Tetapi urusan akhirat mereka kosong. La hasil, tidak ada hasil yang percuma. Kalau keduanya ini mereka abaikan, tidak dilaksanakan, tidak digunakan. Bahkan ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulukan yang Nabi adunya malpunun mafidah ilah di Allah. Dunia itu malpunah, ya, mendapatkan kebutuhan. Ya, sedangkan manusia semua menginginkan terhadap dunia. Tapi katakan yang Nabi adunya malpunah. Ya. Terus bagaimana? Kanjeng Nabi mengatakan dunia malpunah, sementara umatnya menginginkan terhadap dunia. Illa zikrullah, melainkan zikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak apa-apa kita meraih dunia, tidak apa-apa kita mencari dunia, tidak apa-apa kita punya dunia, akan tetapi semua itu tidak mengalahkan kita untuk melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak apa-apa kita punya ini dan punya itu, tetapi jangan sampai lari, jangan sampai dunia itu mengalahkan terhadap urusan akhirat. Ya, kalau sampai dunia itu mengalahkan urusan akhirat, maka orang itu akan mendapatkan malpunun, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena dikendalikan dengan dunia, dikendalikan dengan syahwat. Ya, yang akhirnya seharusnya akal dengan syahwat. Akal itu posisinya ada di atas, syahwat itu posisinya ada di bawah. Yang akhirnya syahwat dikendalikan oleh akal. Jangan sebaliknya, akal dikendalikan oleh syahwat. Ini yang walaupun. Ya. Kalau umpama ini akal, nah akal ini dikendalikan oleh syahwat. Syahwat posisi ada di atas. Nah ini yang mampu. Ya.
Kenapa? Kita punya akal kalah dengan urusan syahwat, urusan dunia. Yang seharusnya ini dunia, ini syahwat, posisi ada di bawah, akal kita ada di atas. Nah ini yang mengatur ini akal kita. Ya. Dunia ini diatur dengan akal kita, bukan akal diatur dengan dunia. Ya. Itu yang tidak boleh. Ya. Kalau kita mengatur terhadap dunia kita dengan akal kita, itu silakan. Yang akhirnya kita tidak terkendali oleh syahwat kita, tidak kalah dengan syahwat kita. Akan tetapi kita akan mengendalikan syahwat tersebut dengan akal kita. Itu insya Allah selamat dari beberapa Allah. Ya, kalau akal kita mengendalikan syahwat, mengendalikan dunia, insya Allah selamat. Tapi kalau dunia yang mengendalikan akal kita, ini akan terjerumus. Ya, Alhamdulillah dan Bapak Ibu yang rahimahullah. Faidah alim tadalika. Maka apabila sudah mengetahui terhadap apa uraian-uraian tersebut, fa'lam maka ketahuilah bahwa anal ilma asroful jauhar ini wa abdoluma. Kita sudah mengetahui dari hal tersebut, maka ketahui bahwa anal ilma asroful jauhar ini wa abdoluma, bahwa ilmu itu adalah lebih mulia, yaitu intan dua intan mutiara, wa abdoluma, dan lebih utama daripada apa intan mutiara. Bapak Ibu rahimahullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mau tanya, boleh enggak? Baik, sebenarnya mau bertanya bagaimana mengambil beberapa hal yang kemarin hendaknya diambil di beberapa apa bulan nama kaitannya dengan itu bagaimana mengambil dengan ilmu tasawuf dengan musibah seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya mengamati kayaknya ilmu tasawuf ini kalau anak muda atau masih ulang adalah sebenarnya bagus sekali. Kalau mungkin di pelajaran sekolah terutama di atau di ada ulangan seperti itu kan Pak. Kita mendidik dari kecil. Ketika itu itu mengapa orang berkali di sini? Karena dari TK itu dari diajari bagaimana misalnya merah dan dirinya TK aja dan lepas orang orang bisa gatal gitu. Bagaimana kita ya terkait dengan perkara masalah kita. Saya kira ilmu tasawuf itu bukan saja di dalam tidak atau bukan saja di pesantren pesantren. Di ilmu pendidikan umum pun diajarkan ya, tentang masalah ilmu tasawuf. Karena pada intinya tasawuf itu adalah mengajar nafsu, ya. Mengajar nafsu kita agar nafsu kita ini bisa terkendali. Ya. Perihal untuk lebih dalamnya tentang itu, terutama adalah daripada segi makan. Ya. Dengan makan kita itu, kalau kita sudah bertasawuf, kita hati-hati makan. Tidak, istilahnya yang dimakan itu apa yang diambil, yang diraih, asal dapat saja. Ya. Asal dapat saja. Tidak. Jadi dirasa menjaga benar-benar agar keselamatan kita ini bukan saja di dunia, akan sampai lebih keselamatan di akhirat. Ya. Itu adalah kita bertasawuf. Karena emang bertasawuf ini sangat jarang sekali. Ya, bahkan dikatakan yang minimal orang yang minat istilahnya untuk mendalami, ya, untuk mendalami hal tersebut. Kenapa? Karena dengan secara nafsu bertolak belakang, ya, dengan secara nafsu bertolak belakang. Nafsu ini yang begini, tapi ilmu tasawuf meredam, menahan. Tetapi kalau kita kuat, ya, kalau kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah, walaupun nafsu kita ini yang begini dan begini, diredam ditahan.
ya, ditahan dengan ilmu tersebut. Insya Allah kalau begitu ya kita akan bisa untuk menahannya dengan ilmu tasawuf tersebut. Seperti apa? Kita untuk melaksanakan ibadah ini sampai rasa dan mas. Kalau toh tidak sampai dipaksa, pemalasan itu ya akan tetap ada di kita sendiri. Nah dengan pemalasan, ya kita paksa benar-benar. Ya kalau ingin kita memasuki di dalam kategori tersebut. Kalau tidak dipaksa susah, ya, kita mau sadar. Kalau tidak dipaksa susah untuk mengeluarkan. Ya, dengan itulah kita harus memaksakan, harus dipaksa. Ya, demi apa? Demi untuk kebaikan. Ya, itu adalah ilmu bertasawuf. Makanya bertasawuf itu kita belajar kepada ulama-ulama karismatik seperti Imam Al-Ghazali ya, dan imam-imam yang lain dan ulama-ulama yang lain. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, karena tadi itu ada orang itu yang memiliki ilmu fikih saja, ada yang memiliki ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu tasawuf atau tauhid. Ya itu intinya semua tujuannya sama. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau ilmu fikih itu mengurus terhadap dunia. Ya, bagaimana kita cara berwudu, bagaimana cara kita bersuci, itu diatur dengan ilmu fikih dengan cara dunia. Tetapi kalau ilmu tasawuf mengatur secara batinnya. Ya, mengurusi batinnya, mengurusi hati kita, itu adalah ilmu tasawuf. Agar batinnya, hati kita ini bersih dari kotoran-kotoran sifat-sifat makmumah. Ya, tuh. Nah, udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang tidak mengerti orang tidak jamkan akan ayat tadi tidak dari dari ini sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli ala sayyidina Muhammad. Allahumma karik antum nabi sayyidina Muhammad. Allahumma karik antum nabi sayyidina Muhammad. Allahumma karik antum nabi sayyidina Muhammad. Rabbana dzlamna anfusana wa in lam taghfir lana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا يا رب حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.